Setengah tahun yang lalu, Jenny, seorang perawat muda yang cantik, masih belum memiliki pasangan. Rekan kerjanya yang baik hati memperkenalkannya kepada seorang teman dan bahkan membantu menentukan tempat kencan, yaitu di rumah Jenny sendiri. Keesokan paginya, Jenny mulai berdandan dengan hati-hati. Namun belum lama ia selesai mengecat kukunya, calon pasangan itu sudah datang lebih awal dan mengetuk pintu. Ketika melihat pria di hadapannya berpakaian lusuh dan berpenampilan tidak rapi, Jenny sebenarnya sudah kehilangan minat. Tetapi demi sopan santun, ia tetap mempersilakannya masuk. Awalnya semuanya tampak normal. Namun saat Jenny mengganti pakaian dan keluar dengan gaun putih, pria itu tiba-tiba berkata sesuatu yang tidak pantas sambil menatapnya dengan tatapan. Jenny langsung merasa curiga. Setelah ditanya-tanya, barulah ia sadar bahwa pria itu sebenarnya orang yang salah, bukan calon kencannya. Ia mencoba mengusirnya keluar, tetapi pria itu justru mengunci pintu dari dalam dan menyerangnya. Di hadapan pria kuat yang bertindak kasar, perlawanan Jenny sia-sia. Ia akhirnya menjadi korban pelecehan. Beberapa saat kemudian, pria itu melarikan diri dengan panik. Tak lama setelah itu, calon kencan asli baru tiba. Pintu rumah terbuka, tetapi ia tetap mengetuk sopan. Ketika tak mendapat jawaban dan masuk ke dalam, ia terkejut melihat keadaan ruangan yang berantakan dan langsung melapor ke polisi. Sementara itu, Jenny ditemukan dengan tubuh penuh luka dan lebam, terbaring di ranjang rumah sakit. Secara fisik ia selamat, namun batinnya hancur berkeping-keping. Ketika mencoba mengingat kembali siapa pelaku itu, ia akhirnya teringat bahwa pria tersebut pernah 2 kali mengantarkan makanan ke rumahnya. Berdasarkan petunjuk itu, polisi berhasil menangkap pelaku. Namun hidup Jenny tidak menjadi lebih baik. Trauma fisik dan mental membuatnya murung dan kehilangan semangat hidup. Ayahnya, yang merasa bersalah karena tak bisa melindungi putrinya, hanya bisa menemani dan menjaga di sisinya selama masa pemulihan. Setelah beberapa waktu, Jenny akhirnya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Ia berniat menjual rumah lamanya untuk pindah dan memulai hidup baru. Namun karena kejadian tragis itu sudah tersebar luas, tak ada yang mau membeli rumah tersebut. Terpaksa, ia tetap tinggal di tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan buruk. Lebih parah lagi, sejak kejadian itu, setiap kali Jenny mencoba fokus bekerja, tangannya selalu gemetar tak terkendali. Sesuatu yang fatal bagi seorang perawat. Rekan-rekannya yang iba padanya memberikan boneka latihan medis agar ia bisa berlatih kembali. Tetapi sekeras apapun Jenny berlatih, ia tak pernah berhasil melakukan prosedur sederhana dengan boneka itu. Kegagalan berulang membuatnya frustrasi hingga akhirnya ia menjadi histeris. Setelah berhari-hari tanpa tidur, suatu hari Jenny seolah mendapatkan pencerahan. Ia segera menulis surat dan mengirimkannya kepada pria yang telah memperkaosnya di penjara. Namun surat itu dikembalikan tanpa dibuka. Jenny tidak menyerah. 1 surat gagal, ia kirim 2. 2 gagal, ia kirim 5. Dalam proses menulis dan mengirim surat itu, ekspresinya mulai berubah. Ia terlihat lebih tenang, bahkan kembali tersenyum. Dan akhirnya, hari yang ia tunggu tiba. Pelaku membalas suratnya. Isi surat itu singkat, "Kau menang." Saat pertemuan tatap muka di penjara, pria itu mengira Jenny datang untuk menegurnya, sehingga ia terus meminta maaf dengan gugup dan tak berani menatap mata Jenny. Namun Jenny hanya tersenyum lembut dan menanyakan bagaimana kehidupannya di penjara. Pria itu terkejut, hanya bisa tertawa canggung. Ketika Jenny berpamitan, ia meninggalkan senyum yang sulit diartikan. Sejak saat itu, ia datang menjenguknya setiap minggu. Penampilannya makin menawan, dandanan semakin anggun, bahkan pakaiannya makin berani. Namun pada salah satu kunjungan, pria itu tak datang menemui Jenny. Rupanya karena sering mendapat provokasi dari sesama narapidana, ia terlibat perkelahian dan terluka parah. Ketika mereka bertemu kembali, pria itu menunjukkan luka-luka di tubuhnya. Jenny menatapnya lembut, menanyakan keadaannya dengan penuh perhatian, namun di dalam hatinya, ia justru merasa puas dan bahagia.